Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Halimatus Syadiah dengan NIM 2285130011 akan menyampaikan resumen tentang buku yang berjudul The Histories of Quranic Text bab 5 sampai bab 6, yaitu halaman 71 sampai 95. Lanjut pada bab 5 tentang rekaman dan penyusunan Al-Qur'an. Di sini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama selama periode Mekah, yang kedua selama periode Madinah, dan yang ketiga susunan Al-Quran. Pada poin pertama, yaitu pada periode Mekah, wahyu kendatinya disampaikan secara lisan, tapi Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab yang tertulis. Ini memberi petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya, ayat-ayat Al-Quran ini tertulis sejak awal perkembangan Islam, yaitu pada saat di Mekah. Meski keadaan yang dialami para muslim di Mekah masih menderita atas kekejaman yang dilancarkan oleh pihak kafir Quraisy di sana. Dapat kita ambil sebuah contoh pada saat Umar sebelum masuk Islam. Ia sangat marah kepada saudara-saudaranya ketika mendengar saudara-saudaranya itu sedang membaca potongan surat Al-Quran, yaitu surat Toha, bahwa dikatakan Fatimah itu mengambil kertas kulit yang bertulisan Al-Quran dan diletakkan di bawah pahanya. Masalah utama dalam cerita ini berkaitan dengan kulit kertas bertulisan Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah terekam dalam bentuk tulisan sejak dari sana. Poin yang kedua yaitu selama periode Madinah. Pada periode ini diketahui bahwa lebih banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang diutus atau ditugaskan oleh Nabi sebagai penulis wahyu. Kurang lebih terdapat 65 sahabat menurut informasi yang ada. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu, dan salah satunya merupakan Zaid bin Thabit. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Menurut beberapa informasi, bahwa semua orang yang hadir juga suka membawa kertas untuk dituliskan oleh orang lain yang bisa tulis-menulis, untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang telah mereka pelajari dari Nabi Muhammad SAW. Dari sini, bahwa kita ketahui pada masa Madinah telah banyak orang-orang yang menunjukkan kebisaannya dalam tulis-menulis, dan hal tersebut menjadi kebiasaan pada zaman itu. Poin ketiga yaitu susunan Al-Quran. Telah kita ketahui susunan Al-Quran, ayat demi ayatnya maupun surat demi suratnya itu tidak sesuai urutannya sebagaimana urutan saat wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hal tersebut itu hanya Allah yang Maha Tahu sebagai pemilik kitab tersebut. Allah memberikan wewenang atau hak otoritas pada Nabi Muhammad agar memberi penjelasan pada umatnya. Hanya Nabi Muhammad melalui keistimewaan dan wahyu ketuhanan yang dianggap mampu menyusun ayat-ayat ke dalam bentuk unikan Al-Quran sesuai kehendak dan rahasia Allah. Selanjutnya bab 6 tentang kompilasi tulisan Al-Quran. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama kompilasi Al-Quran semasa kekuasaan Abu Bakar. Kompilasi atau pengumpulan Al-Quran ini dilakukan pertama kali semasa kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq dengan menugaskan Zaid bin Thabit sebagai pengemban tugas yang mulia dan berat ini. Abu Bakar As-Siddiq mempercayai Zaid bin Thabit karena ia merupakan seorang pemuda yang cerdik, pandai, dan sudah terbiasa menulis wahyu pada zaman Nabi. Dan juga secara kedekatan, Zaid memiliki keistimewaan, yaitu tinggal berdekatan dengan Nabi Muhammad. Dalam kompilasi Al-Quran ini, prosesnya memakai peranan penting terhadap hukum kesaksian, yang mana hal ini menjadi instruksi Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit. Abu Bakar mengatakan kepada Umar dan Zaid bahwa duduklah di depan pintu gerbang Masjid Nabawi jika ada orang yang memberitahu Anda tentang sepotong ayat dari kitab Allah dengan 2 saksi, maka tulislah. Sepertinya, apa yang dimaksud dengan 2 saksi berkaitan erat dengan hafalan yang diperkuat dengan bukti tertulis, atau 2 orang memiliki kesaksian bahwa ayat Al-Quran telah ditulis di hadapan Nabi Muhammad. Setelah sekian lama tugas terselesaikan,
kompilasi Al-Quran disimpan dalam arsip kenegaraan di bawah pengawasan Abu Bakar. Kompilasi ini disebut dengan istilah suhuf. Secara literal, artinya keping atau kertas. Poin yang kedua yaitu peranan Umar dalam pengenalan kitab suci Al-Quran. Pada masa kekuasaan Umar bin Khattab, umat Islam begitu luas dan dalam pengembangan Al-Quran ini secara pesat melintasi batas semenanjung Arab. Beliau mengutus sahabat-sahabat yang telah belajar dan telah memahami akan isi Al-Quran ke berbagai daerah guna mengajarkan Al-Quran di sana, sehingga ajaran Al-Quran pun menyebar. Selanjutnya saya akan menyampaikan resumen tentang buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab 4 sampai bab 5, halaman 145 sampai 226. Pada bab 4 yaitu tentang pengumpulan pertama Al-Quran. Pada bab ini disajikan beberapa poin. Yang pertama, penyebaran tulis-menulis di Arabia. Teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwasanya bangsa Arab merupakan bangsa yang mayoritasnya buta aksara. Namun hal ini terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran sendiri. Lalu ada teori menyatakan bahwa di Arab terdapat dua jenis tulisan. Yang pertama disebut khat kufi, yang mana khat kufi ini digunakan para sahabat untuk menyalin Al-Quran. Kemudian bentuk tulisan yang kedua adalah khat naskhi. Khat ini biasanya digunakan dalam surat menyurat. Selanjutnya poin kedua yaitu pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Dalam pemeliharaan Al-Quran terdapat dua cara untuk memeliharanya pada zaman Nabi, yaitu yang pertama dengan cara menyimpan ke dalam dada manusia, yaitu dengan cara menghafalnya. Jadi setelah menerima suatu wahyu, Nabi menyampaikan kepada para pengikutnya, kemudian mereka menghafalkannya. Yang kedua yaitu dengan cara mereka wahyu tersebut secara tertulis dengan alat-alat yang tersedia pada zaman tersebut. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu pengumpulan di masa Nabi dan setelah wafatnya Nabi. Dalam sejumlah riwayat yang sampai kepada kita disebutkan bahwa sejumlah sahabat telah mengumpulkan secara tertulis wahyu-wahyu ilahi dalam bentuk suhuf pada zaman Nabi. Dan menurut Ahmad van Denver, dengan mengutip sumber-sumber tradisional yang memperkirakan ada 23 naskah Al-Quran yang telah ditulis ketika Nabi masih hidup. Sedangkan pengumpulan Al-Quran semasa Nabi setelah wafat, ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa orang yang pertama mengumpulkan Al-Quran yaitu Ali bin Abi Thalib. Bahwa Ali bin Abi Thalib segera setelah wafatnya Nabi, ketika para sahabat tengah sibuk memilih lanjutannya Nabi, Ali mengurung diri di rumahnya dan bersumpah tidak akan keluar rumah sebelum mengumpulkan bahan-bahan Al-Quran ke dalam sebuah kumpulan atau mushaf. Poin selanjutnya yaitu pengumpulan pertama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sebagaimana yang diinstruksikan Abu Bakar dalam pengumpulan Al-Quran, konsep terhadap isnad Al-Quran dan kemutawatirannya terlihat bahwa tidak satupun bagian Al-Quran yang merupakan khobar wahid atau hanya dikabarkan oleh satu orang. Hal tersebut tidak akan diterima sebagai bagian Al-Quran atau dimasukkan ke dalam kitab suci tersebut, kecuali wahyu-wahyu yang didengar langsung dari Nabi sendiri dan memenuhi kriteria kesaksian yang diterapkan, yaitu 2 saksi. Selanjutnya, bab 5 tentang beberapa mushaf pra-Utsmani. Poin yang pertama akan disampaikan adalah tentang mushaf primer dan sekunder. Arthur Jeffrey menyunting kitab ini bersumberkan sejumlah manusia mengklasifikasikan mushaf-mushaf lama ke dalam 2 kategori utama, yaitu mushaf primer dan mushaf sekunder. Yang dimaksud dengan mushaf primer yaitu mushaf-mushaf independen yang dikumpulkan secara individual oleh sejumlah sahabat Nabi. Sedangkan mushaf sekunder adalah mushaf generasi selanjutnya yang sangat bergantung atau didasarkan pada mushaf primer, serta mencerminkan tradisi bacaan kota-kota besar Islam. Dalam tenggang waktu sekitar 20 tahunan, mulai dari wafatnya Nabi sampai pengumpulan Al-Quran di masa Utsman, diperkirakan hanya sekitar 4 mushaf sahabat yang berhasil memaparkan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Yaitu yang pertama, mushaf sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau merupakan kaum Ansor yang ditunjuk oleh Nabi sebagai seorang sekretarisnya begitu Nabi tiba di Madinah saat hijrah. Dalam pengumpulan materi-materi wahyu dalam mushafnya, tidak dapat diketahui secara pasti kapan ia mengumpulkan materi-materi wahyu ke dalam mushafnya. Yang pasti adalah bahwa sebelum kemunculan mushaf standar Utsmani, mushaf Ubay telah populer di Syria. Mushaf Ubay dikabarkan
turut dimusnahkan ketika dilakukan standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman. Dalam kaitannya dengan susunan surat terdapat perbedaan yang relatif kecil antara Mushaf Ubay dengan Mushaf Utsmani. Selain perbedaan dalam susunan surat dan jumlah kecil, masalah ortografi, terdapat banyak bacaan yang berbeda dalam Mushaf Ubay dari bacaan resmi Mushaf Utsmani, baik segi vokalisasi kerangka, konsonan, penambahan atau pengurangan kata atau ayat, susunan ayat itu sendiri, dan lainnya. Namun hal tersebut tidak banyak mengaruhi makna yang disampaikan dalam ayat Al-Quran tersebut. Kedua adalah Mushaf Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berasal dari teratas bawah masyarakat Mekah pada saat Nabi awal-awal berdakwah. Tidak ada informasi yang jelas kapan Ibnu Mas'ud mengawali pengumpulan mushafnya. Setelah ditempatkan di Kufah, ia berhasil memapankan pengaruh mushafnya di kalangan penduduk kota tersebut. Salah satu karakteristik Mushaf Ibnu Mas'ud adalah ketiadaannya 3 surat pendek, yaitu surat Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas. Karakteristik lainnya dari mushaf ini terletak pada susunan surat di dalamnya yang berbeda dari Mushaf Utsmani. Dari segi ortografi, bisa ditemukan sejumlah kecil perbedaan antara Mushaf Ibnu Mas'ud dengan teks Mushaf Utsmani. Perbedaan yang lebih mendasar lainnya bisa dilihat pada perbedaan vokalisasi konsonan yang sama, pemberian titik bias kritis terhadap kerangka konsonan yang sama, pemberian titik bias kritis kerangka konsonan yang sama, kerangka konsonan yang berbeda, penyisipan atau pengurangan kata sekelompok kata, dan penerapan kata pada posisi yang terbalik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Mushaf Abu Musa al-Asy'ari. Ia berasal dari Yaman, tergolong ke dalam kelompok orang yang masuk Islam pada masa awal. Mushaf Al-Qur'annya barangkali mulai dikumpulkan pada masa Nabi, lalu diselesaikannya setelah itu. Ketika menjabat sebagai gubernur Basrah, mushafnya biasa disebut dan dirujuk dengan nama Lubab al-Qulub, dan mulai diterima dan akhirnya dijadikan sebagai teks otoritatif penduduk kota tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah Mushaf Ibnu Abbas. Ibnu Abbas merupakan keponakan Nabi yang menduduki posisi sangat terkemuka. Mushaf Ibnu Abbas terlihat tidak pernah menjadi panutan masyarakat kota tertentu, sekalipun sejumlah mushaf sekunder seperti Mushaf Ikrimah, Arto, dan Sa'id bin Zubair dipandang meneruskan tradisi teks tersebut dari Mushaf Ibnu Abbas. Mushaf Ibnu Abbas secara substansial hanya memiliki perbedaan yang relatif sedikit dari mushaf standar Utsmani jika Mushaf Ubay dan Ibnu Mas'ud dijadikan sebagai bandingannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.